channel Dokter Dodo dan Bunda Sanet yang akan selalu membahas tentang dunia kesehatan dan fashion. Oke. Hari ini alhamdulillah cerah, sedikit gerah, sumuk ya, makanya kita pakai biru-biru nih hari ini. Nah, hari ini yang saya kenakan bajunya itu kebanggaannya Banyuwangi, batik Banyuwangi. Yang mana? Kita pakai warnanya, pakai Bunda. Warna biru ini ya? Iya, warna biru ini warna indigo. Tapi kok Warna beda alam. dengan batik-batik pada umumnya ini? Iya dong, ini tuh warna alam ini. Oh, warna Ini alam. punyanya Bu Gatot dan Budia. Ya, Sekar Bangkung Belambangan. Jadi Oh, ini ya, pengrajin. ya, pengrajin di UMKM di Banyuwangi. Ya, Hmm. UMKM batik, keren banget. Ya, ini batiknya tulis ya. Ini kemarin yang saya bawa ke ISEF 2019. Warnanya kayak Di memang Jakarta. tren-tren orang-orang Iya. Asia Jepang gitu ya? Indigo nih ya. Oh, indigo. ya. Pantes ya. Biasanya kan kalau batik itu kan identik dengan coklat atau Iya. hitam atau Iya. putih gitu ya. Ya, ini namanya biru, batik kan? indigo. Ya. Nah, terus sekarang ayah pakainya apa? Ini batik. Bukan juga. Ini Batik ala-ala enggak. ala-ala Ya. saya saja. Gimana hari ini ya, sehat? Alhamdulillah, sehat ya? Bun. Mbak Su Ya. sehat? Sehat. Mbak Heda sehat? Mbak Helda? Sehat. Sehat, alhamdulillah. Jaga kesehatan ya. Iya. Soalnya hari ini saya agak sedih sebetulnya karena di Banyuwangi menembus angka 500. Iya. Betul ya? Kemarin terakhir 341. 341. Mungkin sekarang kira-kira juga ya. Ya. Saya lupa dapat Hari ini 500 500 mungkin ya. Kayak sepertinya seperti itu. Jadi tetap Yang dirawat juga banyak. harus Pakai apa? masker. Waspada. Ya, Protokol protokol kesehatan, gunakan masker, ya. kemudian rajin cuci tangan, ya, dan tetap menjaga jarak atau social distancing. Nah. Jadi sebenarnya sih nggak dilarang ya berkegiatan, nggak dilarang berjualan, berbisnis, berekonomi. Cuman tolong protokolnya tetap dipatuhi, Patuhi, itu ya, yang seperti harus, itu ya. ya. Sama-sama saling menjaga ya. Oke, hari ini kita akan membahas tentang keguguran seperti janji kita yang kemarin. Keguguran. Berguguran. Apanya yang Kegugur. Kegugur. Pahlawan dong. Berarti kalau dia gugur pahlawan. Oh, dong, ya. Nah, hari ini kita akan bahas tentang keguguran. Apa itu keguguran? Bedanya menggugurkan dengan keguguran apa sih? Keguguran itu kalau di dunia medis namanya abortus Bun. Abortus. Istilahnya adalah namanya abortus. Ya, abortus. Nah, abortus atau keguguran itu ada pengelompokannya ya. Bagi dari apakah itu memang karena proses alamiah ataukah itu karena memang disengaja atau dibuat dengan alasan tertentu. Namanya abortus medicinalis ya. Kalau abortus medicinalis itu berarti memang karena alasan tertentu yang berkaitan dengan kesehatan ibunya, sehingga mau tidak mau dengan terpaksa kehamilannya tidak dilanjutkan. Atau ada istilah juga yang lain, abortus juga ada abortus provocatus atau biasanya kriminal. Kriminal ya. Jadi yang misalkan karena unsur tidak pengen punya anak atau tidak punya anak pada tapi melakukannya tidak di sarana-sarana kesehatan. Ya, seperti itu. abortus provokatus. Nah, kalau kita melihat dari peristiwanya sendiri ya, nah, biasanya abortus atau keguguran itu berlangsung kurang lebih sampai dengan 20 minggu usia kehamilan atau 5 bulan. Setelah 20 minggu atau sebelum 20 minggu? Dari mulai bulan pertama sampai 20 minggu itu dinamakan kalau dia luruh abortus. dinamakan keguguran atau abortus ya. Okay. Seperti itu. Jadi misalnya hamil 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan, bahkan 5 bulan sekalipun, ya itu masih masuk kriteria atau kategori abortus atau keguguran. Keguguran. Gitu. Nah, sebenarnya abortus tadi kan ada yang namanya abortus medicinalis. Medicinalis itu biasanya kriterianya kenapa kok? Biasanya kayak gitu? ibunya mengidap penyakit berat, misalnya penyakit jantung yang tidak membolehkan untuk sementara hamil ya. Ternyata dia hamil, ya mau nggak mau dengan pertimbangan dan pemeriksaan dokter sebaiknya dipilih jalan yang aman adalah untuk tidak hamil dengan cara itu ya. Jadi dengan ya, obat-obatan, dengan obat-obatan ya, obat-obatan. seperti itu. Tapi itu juga dengan catatan membatalkan salah satu ya. Iya. Kata ibunya kalau dilahirkan anaknya Ya ibunya pasti meninggal, kan ada alasan ada kan, alasannya ada alasan, ya. seperti itu. Nah, sekarang kalau seandainya tadi yang abortus ya, karena memang
fisiologis, bukan fisiopatologis ya. Gimana maksudnya itu? Ya, jadi mungkin secara alamiah secara alamiah gitu. Bisa diterangkan di sini bahwa kan kalau kehamilan itu di kehamilan awal itu ada yang berkembang dengan bagus, artinya ada embrio janinnya, ada juga tidak berkembang dengan baik, atau ada juga yang betul-betul kosong. Blighted ovum itu tadi ya. Blighted BO atau blighted ovum itu kosong. Jadi dia hamil, dites positif, tes kencingnya misalnya gitu ya, dites positif, tapi ketika di USG tidak ditemukan adanya embrio janin pada sampai dengan usia tertentu. Jadi kalau dilihat kandungannya kosong ya. Itu namanya blighted ovum blighted ovum. Kemudian ada juga yang dalam perjalanannya ternyata mengalami gangguan, ya apakah itu namanya death conceptus atau kematian janin ya, seperti atau fetus ya kalau masih belum fetus atau janin. Awalnya bagus, pertumbuhannya baik, mungkin pulsasi denyutnya ada, tapi karena sesuatu hal akhirnya tidak lanjut atau tidak ada kehidupan lagi. Nah, ada juga yang kondisinya baik sebenarnya, kondisinya bagus, baik, tapi karena sesuatu hal terus kemudian luruh. Misalnya ada karena ada trauma, jatuh misalnya gitu ya, atau misalnya ada kontraksi yang berlebihan pada rahim sehingga dia luruh seperti itu. Jadi memang kehamilan awal terutama di 3 bulan pertama ini memang sangat riskan, rentan. Jadi memang butuh perlakuan khusus. Hati-hatilah gitu ya. Tidak ekstrim hati-hati, tapi macam-macam abortus itu ada ya. Ada yang kadang bisa harus bed rest total. Terus kemudian emang ini harus dikuret Bu. Nah, supaya orang ngerti nih ya. Maksudnya itu supaya teman-teman di sini tahu gitu. Harusnya itu abortus itu sendiri ada berapa macam sih? Kenapa? Ada yang abortusnya, ada yang spontan. Ada spontan. Terus keluar ya, secara keseluruhan. Ada yang incomplete sebagian keluar, sebagiannya masih tersisa di dalam. Kemudian ada yang namanya agak lupa ya, ada yang namanya abortus incipient, proses. Jadi harus. Nah, kalau proses ini sebenarnya dia proses berlangsung ya, bisa dipertahankan dengan catatan. Ya, dengan catatan ya kita bisa memaksimalkan terapi. Tapi terkadang kalau sudah incipient itu terjadi juga keguguran atau ada yang mengancam. Namanya abortus imminens, atau abortus imminens, mengancam. Agak bahasanya mengancam. Jadi keguguran yang mengancam. Nah, paling sering kejadian di klinik itu adalah abortus imminens, jadi keguguran yang mengancam. Belum terjadi keguguran, embrionya masih ada, masih bisa dilakukan upaya untuk penyelamatan. Jadi biasanya bunyinya kalau bed rest total berarti itu karena memang kondisinya perlu, karena jangan sampai ada dengan aktivitas yang berlebihan ada provokatif akhirnya dia lurus semuanya gitu. Kira-kira gitu. Nah, ini juga ada pertanyaan kemarin itu. Gimana pertanyaan? Saya tuh nggak ngerti kalau hamil ceritanya. Nah, kemudian saya tuh batuk katanya gitu. Batuk. Nah, setelah batuk ternyata saya tahu-tahu keguguran. Jadi batuk itu bisa mengakibatkan keguguran dong Dok gitu. Gitu ya? Gimana? Enggak lah. Jadi kan pasti ada penyebab lain. Ada penyebab lain. Batuk itu hanya mungkin pada saat bersamaan aja. Karena dia batuk, kemudian ada tekanan, sebenarnya dia sudah proses keguguran. Berarti memang bukan kalau batuk terus akhirnya jadi keguguran enggak ya? Enggak lah ya. Itu. Oh ya, terus ada juga udah deh nggak usah dikuret gitu. Berarti kan harus tahu juga ya, harus tahu USG ya. Jadi kan biasanya hamil masih di awal-awal kehamilan, katakanlah paling sering 3 bulan kehamilan pertama, kemudian ada keluhan flek-flek atau bercak-bercak perdarahan. Nah, itu sebaiknya segera untuk periksa. Yang pertama adalah kita akan melihat bagaimana kondisi kehamilan itu sendiri. Apakah ada kantung hamilnya, apakah sudah ada embrio janinnya atau belum, kan gitu kan? Ataukah kalau sudah ada pulsasi atau denyutnya apa enggak, macam-macam. Nanti baru di situ kita bisa membedakan ini kategori yang A, B atau yang C, seperti itu. Baru nanti ada treatmentnya. Kalau ternyata dia kita USG, kita periksa ternyata sama sekali tidak ada embrio janinnya, kosong. Nah, kita akan sampaikan bahwa ini pertumbuhannya kurang bagus, tidak berkembang, kemudian disarankan untuk dibersihkan karena nggak ada embrio janinnya. Tapi kadang-kadang kan pasien merasa bahwa mereka kan
dites positif dok gitu kan, dia memang masih positif karena memang hamil, ya mungkin bisa jadi antara sperma atau sel telur itu kondisinya salah satu kurang bagus, nah, sehingga ketika bertemu terjadi pembuahan, tapi pada saat untuk membentukkan embrio itu tidak terjadi seperti itu. Nah itu biasanya disarankan untuk dibersihkan, atau dia datang setelah diperiksa kantongnya ada bagus, embrio janinnya ada, ya kan, kemudian pulsasi atau denyutnya masih ada, dia ada flek perdarahan, nah itu disarankan untuk bed rest biasanya. Bed rest. Kalau yang sampai diporet itu berarti sudah keluar. Sudah keluar sebagian. Atau tadi salah satunya ada tidak berkembang, atau kita lihat ada embrio janinnya tetapi tidak ada pulsasi atau denyutnya, seperti itu. Terus kalau misalkan ada kan yang apa namanya, yang ada yang berpendapat bahwa nggak usah dikuret aja gitu. Maksudnya kalau udah keluar jaringannya nggak usah dikuret. Ya, itu apakah perlu di USG lagi gitu? Ya, kalau misalnya umur kehamilan masih 10 minggu atau 2,5 bulan terjadi keguguran, biasanya sebagian besar akan spontan, akan keluar secara keseluruhan dan tidak membutuhkan kuret. Gitu. Biasanya begitu, tapi tergantung juga kondisinya gitu kan. Kalau dia ternyata masih ada flek perdarahan terus menerus, ya sebaiknya memang dibersihkan. Dikuret. Ya, tapi kalau nggak ada perdarahan, secara teori 10 minggu itu dia akan keluar, di bawah 10 minggu itu akan keluar spontan. Nggak masalah ya. Tapi kalau sudah di atas 10 minggu, 3 bulan, 4 bulan, sebaiknya tetap akan melalui fase kuret itu. Kalau semisal apa sih, misalkan kita berpikiran itu ternyata masih ada jaringan di dalam, tidak terjadi perdarahan, tidak dilakukan kontrol ke dokter. Kira-kira yang akan terjadi di dalam kandungan itu apa sih kalau tidak dilakukan pembersihan secara bersih setelah terjadinya keguguran? Ya, yang pertama biasanya akan sebenarnya tetap akan terjadi flek perdarahan. Tetap akan karena sesuatu yang tidak bersih gitu kan, secara alamiah dikeluarkan kan. Tubuh itu akan mengeluarkan, rahim itu akan berusaha untuk mengeluarkan apa yang masih tersisa di dalam. Itu akan flek terus begitu. Terus? Tapi kalau ada beberapa kasus yang memang terjadi bahwa tidak terjadi flek atau perdarahan, nah, yang namanya ya jadi benda asing. Itu menjadi benda asing bagi endometrium atau bagi lapisan rahim itu sendiri, ya, sehingga dia tidak menghalangi terbentuknya lapisan yang baru yang sehat. Jadi tujuannya sebenarnya dibersihkan itu adalah untuk mendapatkan lapisan yang baru yang sehat supaya dia kembali sehat lagi, itu tujuannya. Jadi kalau misalkan tadi masih ada zat yang lama, dikhawatirkan itu mengganggu atau timbul penyakit baru. Ya, penyakit itu dalam arti bukan penyakit sistemik yang lain ya. Itu berkaitan dengan nanti misalnya masalah-masalah plasentanya, lalu misalnya kehamilan berikutnya seperti biasanya itu. Biasanya apa gitu? Apanya? Biasanya apa tuh? Paling sering adalah kasus-kasus di mana plasentanya barangkali nanti akan mencari tempat yang tidak biasanya. Normalnya kan plasenta itu di atas, bagian atas, tapi karena sesuatu hal nempel masih di atas, akhirnya dia nyari di bawah. Gitu. Jadi lebih bagus mengganggu lah ya, seperti itu. Ya paling tidak periksa ke dokter di USG gitu kan ya. Jadi bisa tahu sebenarnya itu kondisinya rahim sudah bagus, sudah halus, sudah bersih atau belum. Jadi memang kendalanya kan kadang-kadang memang masyarakat itu masih takut ya, masih takut dengan kata-kata kalau kuret. Kuret itu sebenarnya tujuan untuk mengembalikan. Bisa juga orang kesehatan yang ngeliatin peralatan di atas. Itu dasar. Itu mungkin kayak tukang peralatan ya kan. Tapi nggak usah khawatir ya, ibu-ibu nggak usah khawatir. Wah, ada Mas Zaki tuh. Assalamualaikum Mas Zaki. Mas Zaki itu yang di Malang ya. Yang di Malang ya. Suaminya Mbak Ida. Ya itu ya. Nah, lanjut lagi nih, kita mau ngomongin masalah tadi. Nah, kalau misalkan nih, ada juga nih yang sebagian besar, kan kita ngomong abortus itu berarti kan keguguran. Kalau tadi ada namanya abortus provokatus ya. Nah, kita sedikit menyinggung aja sih, supaya kita juga memberikan edukasi pada teman-teman ini yang masih lajang, ya perempuan terutama ya kan ya, supaya juga harus berhati-hati dalam menentukan langkah gitu kan ya. Kalau menikahlah pada waktunya. Nah, iya menikah pada waktunya. Terus langsung gitu. Terus tuh gitu. Jangan sia-siakan hidup. Jangan sia-siakan hidupmu. Jangan dulu deh. Enggak bercanda. Nah, maksud saya kalau seandainya itu provokatus. Nah, ini provokatus ini kan berbahaya ya. Nah, kenapa berbahaya ya? Ya karena namanya memprovokasi, jadi kan dia berusaha untuk supaya terjadi keguguran. Aslinya kemungkinan normal ya kan, hasilnya kemungkinan normal, kemudian dipaksa dengan berbagai macam cara, entah itu ada alat, entah itu ada obat, entah itu apapun itu yang prosesnya dia masuk ke dalam tubuh, baik itu diminum ataupun dimasukkan. Biasanya ada juga yang sampai dimasukkan lewat jalan lahir. Apa sih? Lupa aku. Oh ya, untuk obat. Ya, nggak boleh. Nggak boleh deh obat ya.
lihat. Obat, jadi obat cara kan cara. Nah, cara ya ada yang itu dimasukkan namanya lewat provokasi. vagina, ada yang dimasukkan. Namanya provokasi kan berarti apa namanya salah, tetap salah kan? Kenapa? Nah, kenapa? Nggak, maksudnya itu bahaya apa yang akan ditimbulkan ketika aborsi ini tidak dilakukan di klinik yang benar atau di rumah sakit yang benar gitu. Kebanyakan Ya, misalnya mengkonsumsi obat-obatan yang dianggap bisa menggugurkan kandungan. Dia kan nggak tahu dosisnya. Dia kan nggak tahu berapa harus menggunakannya, berapa lama, berapa banyak. Nah, sehingga dengan asumsi dia akan berpikir semakin banyak obat yang diminum, maka akan semakin mempercepat. Padahal ya kan. Nah, begitu terjadi perdarahan, perdarahannya akan semakin banyak dan tidak bisa berhenti. Nah, kan bahaya kan? Membahayakan nyawa teman-teman semuanya. Ya, seperti itu. Belum lagi misalnya dengan menggunakan kalau saya nggak tahu, nggak tahu kalau mungkin ada alat atau apa yang dimasukkan, kan itu berbahaya, infeksi ya kan? Sih, infeksi. Nah, rata-rata berakhir dengan infeksi. Dan berakhir dengan kehilangan nyawa. Bisa, iya. Bahkan bisa juga kehilangan rahim sebelum waktunya. Ya, bisa. Itu yang sebenarnya kita pengen mengedukasi buat teman-teman yang masih single, menikahlah jika memang sudah pengen menikah. Pilih pasangan Anda yang benar, ya kan? Iya dong. Ya kan? Yang menurut hati nuraninya. Nah, dan lakukan itu pada sudah halal, ya teman-teman, supaya juga bertanggung jawab. Jangan sampai terjadi abortus. Nah, kalau misalnya yang sudah berkeluarga, nah ini juga ada banyak kasus. Dia sudah berkeluarga, sudah punya anak, kemudian dia merasa bahwa kehamilan yang selanjutnya ini belum diinginkan, dia belum siap itu kan. Nah, belum siap. Nah, datang kalau di luar negeri boleh tuh, kalau di kita enggak ya? Ya, kalau di dalam negeri mungkin ada aspek-legalnya. Kalau misalnya di kita ini kan negeri yang masih menjunjung tinggi kaidah-kaidah seperti itu, menganggap bahwa ya sudah, kalau misalnya hamil ya kan kehamilannya bagus, diteruskan saja gitu kan. Tapi kan alasannya macam-macam. Anak saya masih kecil, baru 6 bulan, baru setahun. Kemudian nanti gimana biayanya gitu kan. Ya loh, kok ke saya dong Bu gitu kan. Saya kan nggak ikut gitu kan. Kita kan nggak ikut, masa enaknya yang berbuat saya harus bertanggung jawab kan gitu kan. Dosa juga kan ya kalau nguburin ya. Kau yang mulai, ku yang mengakhiri. Nah, jangan sampai gitu ya. Nggak enak banget gitu ya. Ya sebaiknya sih anak itu ini ya kalau ini kalau ayah sih justru momen itu kita sampaikan, Bu, kan anak itu memang punya rezekinya sendiri-sendiri. Masing-masing. Siapa tahu yang anak yang ibu tidak inginkan ini kehamilan justru nanti membuat membanggakan keluarga, penyelamat keluarga. Nah, kita memberikan semangat lagi. Nah, kebanyakan biasanya kita berikan jangan masukan seperti itu, biasanya ibu-ibu terus nurut, paham seperti itu dan mau meneruskan. Akhirnya ya sampai melahirkan sampai cengar-cengir aja ya gitu ya. Langsung habis itu begitu. Oh, yang mulai juga yang harus mengakhir ya. Itu kan nggak enaknya dokter itu begitu, nggak ikut berbuat, suruh bertanggung jawab gitu kan. Repot. Tapi itu juga terjadi loh, 2 kehamilan saya dia harus bertanggung jawab melahirkan sampai iya. Harus jaga ya kan gitu kan. Jadi nggak ada alasan ekonomi, nggak ada alasan nggak apa-apa yang memang sudah takdirnya. Ya, kemarin kan kita udah bicara tentang KB, nah itu mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk paling nggak mengatur jarak kehamilan ya. Nah itu ini Mas, halo Mbak, halo Mas Dokter, sehat selalu geng, Mas Zaki, terima kasih, sehat selalu juga. Ya itu. Terus hari ini juga ya, kayaknya udah ya kalau itu saya nggak ngerti passwordnya ini apa. Ini siapa Mbak? Nah, hari ini kita itu dapat ini ya, kan kita seperti kemarin ya, jadi setiap kali kita siaran kita pasti coba untuk bantu promokan ya punya teman-teman kita. Nah, hari jadi siaran kita ini sifatnya apa? Edukasi, motivasi. Ya kalau motivasi sih ya kemudian juga promosi ya. Jadi kita gunakan era medsos ini untuk hal-hal yang positif dan bermanfaat bagi semuanya ya. Nah, hari ini tuh saya kemarin sini ada teman kita dari dari kakak ya, kakak rental perlengkapan bayi. Jadi buat teman-teman di mana tuh? Di Banyuwangi di Gria Indah Agus Salim D8. Jadi kalau teman-teman misalkan namanya bayi itu kan cepet banget ya berlalunya, waktunya itu cepet banget. Beli misalkan udah beli, kita kan tahu harganya ya, kayak boncar itu berapa, kemudian stroller harganya berapa. Kalau buat teman-teman yang memang budgetnya, ya maksudnya kita mikir budget ya kan,
kalau untuk beli ini nanti bukan maksudnya gimana sih, nanti siapa yang pakai lagi kayak gitu kan. Nah bisa kalian bisa menyewa di rental perlengkapan bayi kakak. Nah nanti saya kasih linknya di bawah ya, saat nanti muncul di YouTube ya, nanti akan saya kasih linknya di bawah. Nah apa aja sih barangnya? Mbak Elda, bisa minta tolong Mbak Elda. Mana tadi? Apa itu? Ada yang ingin membobol, saudara-saudara, membobol akun saya. Ya, biasalah itu. Ini apa Mbak? Ini contohnya itu ini namanya. Ini mouse-nya bisa ditinggal ya. Ini namanya apa namanya? Timbangan. Makanan bayi. Apa buat ngasih makan bayi? Apa? Oh, kursi. Kursi makan bayi. Kursi makan bayi. Nah, kan kalau misalkan kita kayak teman-teman itu kan bayinya cepet banget gitu ya, gedenya gitu. Nah ini aja bisa ngerental, tapi nanti bisa tarifnya tanya sendiri ya. Saya nggak ngerti nih ya. Oh bisa disewakan ya? Bisa disewakan. Jadi nggak harus membeli ya? Tidak harus membeli. Jadi dan insya Allah ini dia sterilisasinya juga udah bagus, jadi dibersihkan, disteril. Nah itu ada jaminan. Nah itu makanya nanti kalau teman-teman butuh, nanti linknya ada. Oke. Ada sih, ada macam-macam, bisa di shoot ke sana Mbak Restu ya. Jadi ada stroller, ada boncer gitu. Oh nggak bisa. Nanti kita foto aja. Nama Kakak Rental. Apa? Kakak Rental. Kakak Rental. Ya, Kakak Rental. Alamatnya di Perum Gria Indah Agus Salim D8 Banyuwangi, Jawa Timur. Silahkan. Ya. Hubungi langsung. Hubungi ke situ ya. Ya, nanti ada dikasih linknya. Oke. Ya. Oke, ini ya salah satunya. Sini. Oke, taruh di bawah saya. Nah. Oh iya, angkut. Ya gitu ya. Kayaknya udah ya. Udah kita. Yang lain apa? Udah kan ya? Nggak ada pertanyaan? Mungkin ada yang tanya di sini. Silakan. Mungkin Sabtu sore sudah pada siap-siap ya. Siap-siap. Iya sih sebenarnya ya. Siap-siap untuk Bu Nova Presilia. Oke, Mas Yudi Setiawan. Oke. Ya. Udah ini ada yang ada lagi Bu? Sudah, saya Bunda Rasa udah ya? Oh tadi sudah ya semua tadi? Kembali ke tadi sudah ya? Udah semua. Ya pokoknya yang penting kalau misalnya ada keluhan-keluhan segera hubungi Dokter. Ya boleh ke puskesmas ya, boleh ke rumah sakit, menghubungi dokter yang ada ya seperti itu untuk mendapatkan penanganan segera. Jadi jangan ditunda-tunda, kadang-kadang sering ditunda sehingga harusnya bisa dipertahankan malah terpaksa harus diselesaikan. Ya. So jangan lupa kayaknya udah cukup ya. Subscribe akun YouTube kami www.youtube.com/user/s_sabintang. Ya, Dr. Dodo dan Bunda Sanet undur diri. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.